Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, salam sehat senantiasa dalam lindungan kasih karunia-Nya. Saudara, dalam Suara Gembala kali ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan bahwa kita yang sudah melalui akan masa pandemi yang tidak pendek ini, saudara, sudah lebih dari setengah tahun ya, kita berada dalam suasana ancaman COVID-19 dan akhir-akhir ini rupanya tidak semakin mereda tapi semakin meningkat. Kita dengar di sana-sini ada korban. Pagi ini saya mendengar sebuah berita ini yang dimasukkan di WhatsApp ya, saya terima di WhatsApp ini ada sebuah capture riwayat tentang dokter di RSPAD Jakarta. Ya, dia kena COVID dari pasiennya. Jadi seorang dokter itu perlu kita doakan, para dokter-dokter ini, karena mereka adalah orang-orang yang ada di garda depan yang melawan akan pandemi COVID ini. Sejak COVID Maret, Dr. Bobby sudah tidak praktek. Akhir Agustus dia mulai lagi karena 5 bulan sudah off. Ternyata yang dihandle itu pasien COVID. Beliau terkena COVID dari pasien, jadi ketularan, dan sudah 15 hari di rumah sakit isolasi. Kemudian dimasukkan gamma ras dan terapi plasma. KU sudah stabil, jadi sudah mau dipulangkan. 2 hari lalu mengeluh sakit perut kanan, di RO ternyata ada pendarahan. Dan tadi malam jam 22.43 pass away, dan rasanya memang benar seperti mimpi, karena beliau sudah sembuh ternyata meninggal dunia juga. Sudah sembuh 5 bulan lalu, ternyata virus tetap ada dan menyerang lagi saat daya tahan tubuh menurun. Jaga kesehatan dengan baik, kesadaran sendiri untuk hidupmu sendiri. Ya, ini tanggal 12 bulan 9. Jam 11.43 berita ini disebarkan di WA. Saudaraku, lepas dari tepat tidaknya kebenaran dalam berita ini, kita tahu bahwa hidup manusia itu memang 100% ada di tangan Tuhan. Memang kalau ada bahaya-bahaya semacam ini, bahaya penyakit COVID-19 ini, kita harus lebih waspada, itu tanggung jawab kita. Tetapi bagaimanapun juga kita harus sadar bahwa nyawa kita, hidup kita itu ada di tangan Dia. Saya bacakan saudara apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi Rasul Paulus itu sebagai seorang rasul, dia itu merasa bahwa dirinya itu seperti seorang hukuman yang sudah dijatuhi hukuman mati. Jadi kapan waktu eksekusi dia tidak tahu. Seperti itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita tahu sejak Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia mengabdi, memenuhi panggilannya menjadi Rasul Yesus Kristus Tuhan, dia menyerahkan seluruh aspek kehidupannya hanya untuk tuannya, untuk majikannya, untuk bosnya, untuk Juru Selamatnya. Apa saja yang dia kerjakan tujuannya cuma satu, yaitu mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, saudaraku, ini adalah teladan. Sampai pada puncaknya dia berkata, ketika aku
memenuhi panggilanku, aku ini sudah menjadi seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Jadi setiap waktu dia bisa dieksekusi. Dan memang, saudara, di akhir dari pelayanan Paulus, dia akan ditangkap di Roma dan kemudian dia benar-benar dijatuhi hukuman mati dan pada waktunya dia dieksekusi. Saudaraku, saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang membuat saudara pesimis, tidak. Paulus optimis sekali, karena apa? Karena dia tahu bahwa hal itu membuat dia itu semakin sadar bahwa dia tidak mengandalkan akan kemanusiaan yang sementara ini. Dia percaya pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi dia percaya akan kebangkitan orang mati. Karena kita ini cepat lambat, suka mau nggak mau, kita pasti akan meninggal dunia. Dan kita akan dibangkitkan ketika Tuhan datang kembali. Itu yang lebih penting, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan yang manis-manis disampaikan, yang menghibur-hibur disampaikan, itu baik, tetapi kita juga harus menyampaikan kebenaran bahwa Dia berkuasa untuk mengambil kapan saja kita. Kalau Tuhan berkata, ayo kamu sekarang pulang, ya kita pulang, saudaraku. Ya. Dan bagi anak-anak Tuhan yang sudah dijamin hidupnya, bahwa kita adalah milik kepunyaan Dia, dosa kita sudah diampuni, kita sudah memiliki Sang Penebus dosa, maka kematian itu artinya adalah pulang ke rumah Bapa untuk menantikan akan hari kebangkitan. Hari yang mulia, di mana kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Jangan takut pada COVID, tetap jaga kesehatan, dan percayakan semuanya kepada Dia. Kalau tugas masih ada di atas muka bumi, kita nggak akan bisa kena celaka oleh karena apapun juga. Tuhan Yesus memberkati.